wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para karena Kang Asep Kiai Haji Hilyat Asep Hilyatul Arifin bin Mama Kiai Haji Zainal Arifin bin Mama Kiai Haji Rais bin Eyang Arif bin Eyang Abin bin Eyang Wane bin Eyang Khalidin bin Eyang Kamaludin bin Eyang Dalam Waliullah Syekh Muhammad Syafi'i Cigenuk alias Pangeran Atas Agung. Urang nyaksini ka anjeunna tadi dina sambutan mubaroah putrana Jang Arif kalayan tos ishad sadayana jeung anjeunna selaku mayit muslim mukmin oge muhsin oge anjeunna oge kalebet mayit anu parantos dihampura ku urang sadaya ku mumin muslimat anu urang sadaya husnudon ka Allah pasti anjeunna oge ngalungsurkeun magfirah oge rahmatna ka Kang Asep. Salajengna pirwados atas nami ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan bil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina bi sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan tunzi biha salam ala hadal maiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Ali Jaji Dawan, yang mana ini berdirinya sudah sejak lama, dan kita akan telusuri sampai ke lokasi Pondok Pesantren Ali Jaji Dawan. Jadi dulu ini pesantren berdirinya semasa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sambil kita lihat-lihat lokasi sekitar pondok pesantren yang konon katanya ini masih salah satu keturunan dari Larasantang, yaitu anaknya Prabu Siliwangi. Beliau termasuk keluarga Cirebon. Ya, Larasantang kan nikahnya sama Abdullah, yang punya putra diantaranya putra Larasantang Sarif Hidayatullah Cirebon. Nah, otomatis ini masih ada titisan dari Prabu Siliwangi. Ini gerbang menuju pesantren Ali Jaji Dawan, yang tokoh panutannya salah satunya yaitu Kiai Haji Asep Hilyatul Arifin, cucu dari Kiai Haji Mukmin Nyalindung, Pondok Pesantren Nyalindung. Nah, beliau adalah salah satu keturunan dari Nyalindung, yang kemarin kita bahas bahwa Nyalindung adalah salah satu turunan dari Cirebon yang paling dekat, yaitu Mbah Dalam Sapi. Kita menuju ke makam dulu Kiai Haji Asep Hilyatul Arifin. Ini adalah pondok pesantrennya. Terus rumah datar betah tadi datar. Terus sabar tahun tor di pesantren ya. Karek 2 tahun berjalan, awas. Nah, ini adalah salah satu santrinya yang mengantar saya ke Makom Karomah Mamai Eyang Bodas
Pasir Muncang. Pasir Muncang masih bagian dari Dawan. Di masyarakat di sini alhamdulillah pengabdian atas agama masih kuat-kuat karena mengingat guru besar mereka adalah panutan dari salah satu keturunan Cirebon. Yuk kita akan ke gerbang sana ya, oke? Parum Halo sobat doa. ngelong teh kamari. Alhamdulillah. Itu kamu heula nya? Kamu heula? Ayo. Nah itu bosan-bosan kamu. Pan karomahnya. Membalikan tadi. Sareng saya ka dia. Biasa. Balik ke. Ayo. Namang Pak. Ya. Kalau tilanya. Ijang. Ya. Lan? Usaidil. Oh, maaf. Apa kabar? Ini pengaya santri, yuk ke jeruk. Parunten ya. Pembagian ini Pak, pembagian namanya. Ya kita sedang di jalur TPU Pemakaman Umum Pasir Muncang. Yang tadi sudah diselenggarakan acara ke-40-nya. Almarhum Almaghfurlah Kiai Haji Asyif Ilatul Arifin. Dimohon patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini dari Ketua Jasa Muda Karang Taruna Indonesia. Ya, itu kan insider nama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibah hadal makan Makbaroh Pasir Muncang ya. Pasir Muncang. Salah satu kesepuhan pertama yaitu Eyang Bodas ya. Yang bodas. Yang Bodas ya, dan para pengikutnya yang ada di sini, para tokoh yang ada di sini, terutama ini salah satu keturunan dari beliau-beliau Alhamdulillah. dan santri-santrinya. Ganteng-ganteng semua ini. Jadi kawasan ini yang Bodas ini adalah salah satu titisan atau keturunan Prabu Siliwangi yang ada di daerah Cipongkor ya. Ya, itu salah satunya. Nah, perlu kita ketahui bahwa ini semenjak Kiai Haji Aliyatul Arifin meninggal sampai 40 hari baru selesai tadi ya. Ya, baru selesai tadi acaranya. Sekitar jam 10-an sudah selesai. Tadi sudah makan-makan, berujung dengan tawasul ya. Acara sudah selesai. Alhamdulillah acaranya sudah selesai. Dan mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari kegiatan awal ini, mudah-mudahan Almaghfurlah Kiai Haji Asyif Ilatul Arifin diberikan rahmat dan magfirah oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir dan di alam kuburnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, seperti kita lihat situasinya memang masih kena asri. Masih terlihat pohon-pohon yang tinggi menjulang, pohon beringin. Sekitarnya ada pohon kilame dan yang lainnya, yang menjadikan tempat ini adalah tempat makam terbesar di Pasir Muncang. Pusatnya di Pasir Muncang, di Kampung Pasir Muncang, Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor. Nah, ini kucing-kucing penunggu makam ini. Kucing ini selalu ada di sini sejak malam, sejak siang, tidak kemana-mana ini. Nah, sehubung acara selesai, kita bisa melihat para santri istirahat sejenak, menikmati kopi dan rokok. Ya, alhamdulillah acaranya berlangsung dengan lancar. Senang sekali mereka. Jadi Acara semenjak almarhum meninggal sampai 40 hari ini enggak kosong-kosong di tempat. Enggak kosong-kosong. Semuanya diatur pengajian itu oleh santri dan masyarakat yang ada di Pasir Muncang ini. Alhamdulillah. Semuanya tidak kosong. Ya, dibagi-bagi ya, Wak. Dibagi-bagi waktunya, ada yang 2 jam waktunya.
Ya, hotamnya yaitu kira-kira dari hari pertama sampai hari ke-40 itu 150 hotam. Alhamdulillah lancar, tidak terhambat apa-apa. Walaupun dalam keadaan cuacanya yang sering hujan, tapi alhamdulillah kita sukses melaksanakan kegiatan ini. Salah satu keluarganya ada di sini ya. Ya, salah satu keluarganya ada di sini, berikut para putra-putranya. Ya masih masih terlihat masih ada orang yang menziarahi almarhum di makamnya walaupun sudah dilepas ini. Tadinya ada tenda di sini namun sudah dilepas karena sudah selesai acaranya. Ya alhamdulillah masih berlanjut. Ada orang yang mungkin infonya kurang tahu, jadi beliau terlambat. Tapi alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya. Ya beginilah, nah ini salah satu dari putra almarhum Apahmi. Dan berikut alumni Kang Aceng, ini dari alumni Dawan, duka tahun sabaraha ya. Saya tidak tahu. Tahun berapa? 2000 kurang lebih. Alhamdulillah semuanya ada di sini. Berikut para alumni, para santri semuanya ada hadir pada acara ke-40. Acara almarhum ke-40-nya, pengajian almarhum, alhamdulillah berlangsung dengan lancar. Nah, Setelah selesai pesan dan kesannya. Alhamdulillah 2 jam yang lalu acara sudah dilewati, sehingga dari hari pertama sampai ke 40 hari ini alhamdulillah ini partisipasi masyarakat di sini luar biasa. Nih sambil duduk ya. Ini ayah wae itu ayah sorana kayaknya. Hanya jadi ya. Jadi ini tadi banyak pembangunan tenda dari hari pertama sampai hari terakhir ke-40 ini. Alhamdulillah berkat kerjasama dan sama-sama mendoakan, banyak yang sama-sama mendoakan dalam hal ini, khususnya masyarakat Kampung Pasir Muncang, juga santri pondok santri Al-Fatih ya, santri Al-Fatih dan santri Sabilul Muhtadin bekerja sama dari hari pertama sampai hari ke-40 ini membuat program jadwal ngaji Quran di makom ini bergiliran, masing-masing 2 orang dari jam sekian ke jam sekian, sehingga 24 jamnya ini hidup suasana agama di tempat yang penuh keberkahan ini. Ini sebagai tadabbur buat kita, juga mengingatkan kita sebagaimana kematian itu adalah sesuatu yang hak, tidak ada yang mampu menolaknya. Sekalipun lari ke lubang semut sekalipun, tetap malaikat Israel akan mencabut daripada nyawa-nyawa yang hidup. Badai kawan, mohon haturna tuang heula ka itu. Nah, alhamdulillah ini kameramennya paman saya nih, sengaja keliling-keliling ini terlambat meliputnya sehingga akan terlihat suasananya seperti sudah tidak ada siapa-siapa yang hidup gitu kan, hanya beberapa orang. Udah kalau tadi dari tadi pagi tuh mungkin kurang lebih estimasinya 500 orang yang hadir di tempat ini. Terus yang terlihat ya tinggal makom-makom sebagai pengingat kita bagaimana kita pun akan kembali, seperti jasad-jasad yang dikuburkan hanya berpindah saja, ini berpindah tempat. Berpindah tempat dari alam kehidupan ke alam kubur, sehingga banyak alam-alam yang abadi nanti, perjalanannya begitu jauh gitu kan. Dunia ini hanya sementara, akhirat yang selama-lamanya. Alhamdulillah ini sampai berapa giga ini, berapa menit meliputnya ini. Ini sebenarnya diliput dari awal semenjak ini 1 hari per hari. Oh iya. Ini kan disambung-sambung terus.
Sambung-sambung. Penutupan. Ya, ini kameramennya. Nah, bagaimana pesan-pesannya? Karena terpanggil, apalagi saya kan di bidangnya untuk mememorikan atau mengabadikan agar yang belum tahu nanti keturunan kita, generasi-generasi penerus, jadi tahu bahwa perjuangan nenek moyang kita termasuk kerumun-kerumun itu jasa-jasanya sangat besar ya. Ini ya termasuk dalam syiar Islam segala macam yang ada dikembangkan sesuai dengan aturan agama ya. Itu diantaranya. Makanya saya diantaranya ada makom Mama Bodas ya. Ya, yang Jadi sebelah mana tuh? Sebelah sana itu pendahulunya justru ini Mama Bodasnya awalun di sini, orang pertama di sini, sehingga Jadi pemuka pertama itu yang Bodas yang di sini. itunya yang Salah Bodas. satu keturunan dari yang Masih dari Cijenuk, yang Kalidin ya? Muhammad Syafi'i Cijenuk. Ya, ke atasnya ini satu keluarga kalau nggak salah. Ya, Mama Bodas ini. Tadi saya dengar dari Kiai Haji Maulana itu kan ya, Iya. salah satu keturunan yang ada di sini termasuk Kiai Haji Asep Hilyatul Arifin Iya. adalah masih keturunan dari Prabu Siliwangi. Betul, betul. Otomatis perilaku atau gerak geriknya hampir mirip dengan Prabu Siliwangi, yang mana dalam karakter Prabu Siliwangi selalu bijak dan selalu taat atas apa yang sudah diatur oleh negara ya, seperti itu. Ya, betul, betul. Yang diteruskan oleh Prabu Kian Santang dan Rara Santang, kebetulan yang menyambung ke sini itu dari Rara Santang. Betul, anak Prabu dari Laras Santang. Nah, ini ada memang keluarga dari keturunan itu ada garis keulamaan sehingga banyak turun-turun keturunannya tuh menjadi ulama-ulama besar di sini, sehingga Akan saya bahas mungkin silsilah dari tadi Maulana menjelaskan termasuk Kang Haji Ade dari Darupala. iya, Kalau nggak salah, ya mudah-mudahan ini benar. Jadi Subang Larang nikah dengan Prabu Siliwangi, mempunyai keturunan salah satunya yaitu Laras Santang. Laras Santang, Laras Kian Santang. Santang. Nah itu adiknya dari Laras Santang, dia bersuamikan seorang Habib. Ya. Ya. Nah makanya dari Laras Santang dengan Habib tersebut punya Syarifah, yaitu salah satunya Syekh Syarif Hidayatullah, anak Ya. dari beliau. Makanya dari Syekh Syarif Hidayatullah punya turunan lagi Syekh Hasanuddin yang dari Banten, Ya. dan Syekh Hasanuddin punya keturunan lagi Syekh Maulana Yusuf, dan Syekh Maulana Yusuf punya keturunan lagi yaitu Syekh Abdul Mapahil Syekh Nasruddin. Nah dari Nasruddin punya keturunan salah satunya yaitu Syekh Abdul Mapahili, dan Syekh Abdul Mapahili punya keturunan lagi Syekh Abdul Ma'ali, dan Syekh Abdul Ma'ali punya keturunan salah satunya yaitu Syekh Abdul Fatah alias Ki Ageng Tirtaesa. Nah keturunan yang salah satu dari beliau yaitu Mbah Dalem Syafi'i yang ada Cijenuk, yang bergelar Pangeran Raja Atas Angin. Nah dari Mbah Dalem Syafi'i tersebut punya anak lagi, diantaranya yaitu Mbah Kamaluddin kan, Mbah Kamaluddin yang bergelar Adipati Anom. Nah Adipati Anom punya anak lagi, salah satunya itu Eyang Kalidin. Iya, Nah Eyang Kalidin. Eyang Kalidin beristrikan Nyimas Karangan, putra Arya Indatar Cikunul, yang kakak beliau salah satunya itu Raden Surya Kencana yang ada di Gunung Gede. Nah, kita suka jarah kan ke sana ya. Terus termasuk para santri yang ada di Dawan ini. Nah, dari Eyang Kalidin tersebut dia beristrikan Nyimas Karangan, punya anak kalau nggak salah itu ada 7 ya. Iya. Ya pokoknya salah satunya itu Mbah Wande yang dari Cipatra, Mbah Rantau yang dari Pasir Hayam, termasuk itu Mbah Rantau yang dari Pasir Hayam dan Mbah Wande itu adalah masih leluhur dari Kiai Haji Asep Hilyatul Arifin ini. Ya, makanya cocok kalau Kiai Haji Asep Arifin menurut tadi Pak Haji Ade adalah salah satu tokoh yang meneruskan perjuangan beliau-beliau karun-karun dahulu. Nah sekarang setelah Kiai Haji Asep nggak ada, diteruskan oleh anak-anaknya, salah satunya itu Kiai Haji. Nah ini salah satunya Kiai. Nah dan termasuk Kiai Haji Farid Alwan. Ya, Makanya betul. insya Allah Amin. memang sebelumnya para dulu kan santri-santri sebelum jadi kiai kan santri dulu. Iya. Otomatis ini pengalamannya sudah luas, termasuk ya, santrinya ada di mana-mana. Haji Farid. Nah ini berdekatan dengan Habibah atau segala macam, insya Allah. Amin. Dengan Doanya, pengen. mohon doa. Nah kebetulan tadi terputus dari Mbah Wande
siapa itu keturunan dari Mbah Wande? Mbah Wande punya keturunan Eyang Abin punya keturunan lagi Eyang Arid. Nah, Eyang Arid sampai yang menyambung ke sini dari Mbah Rantayu, kakaknya dari Mbah Wande Cipatra ya, yang ada di Pasir Hayam. Mbah Rantayu punya anak Mbah Rumsiah. Mbah Rumsiah punya anak lagi yaitu Uyut Haji Wahab. Nah, Uyutnya Kiai Haji Asep Hilyatul Arifin yang dari sini. Uyut Haji Wahab punya anak lagi yaitu Umi Hajah Fatimah yang ada di Nyalinung, yang ditikah sama Kiai Haji Mukmin yang ada di Nyalinung. Nah, yang pertama, nah makanya Kiai Haji Mukmin punya anak lagi, salah satu yang kedua yaitu Cucun Halimah. Iya, iya. Ibunya dari ibu ini dari Kiai Haji Asep Hilyatul Arifin tersebut. Nah, dari beliau ini jadi Amin, amin, amin. ada berapa anak dari Kiai Haji? Saya tiga anak. Yang pertama tadi Haji Kiai Haji Farid Alwan. Iya. Nah, dan yang kedua Belum itu Kiai itu nggak mau Insya Allah. dipanggil Kiai. Amin, doanya Insya Allah. aja. Karena Saya dia kedua sudah dari beliau nih, yang satu Fahmi Fikri. Nah, itu tadi ada yang sedikit tadi. penjelasan dari saudara saya ini, paman saya kesini paman ya. Ya, insya Allah. Masih ada kaitan keluarga. Jadi perlu sejarah itu diangkat untuk menjadi pelajaran kepada yang masih hidup, keluarganya dan lain sebagainya. Ada perjuangan-perjuangan yang perlu diangkat kembali gitu kan. Ada perjuangan-perjuangan yang perlu diteruskan lagi, karena estafet kerja dakwah atau estafet perjuangan agama ini dari Rasulullah sampai sahabat sampai ke sini karena adanya estafet atau generasi ke generasi, bukan diteruskan oleh burung-burung, bukan, tapi oleh santri-santrinya, oleh keluarganya dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada satu pahala atau keutamaan daripada kita mengingat silsilah ke atas atau turunan, dan apalagi mengingat daripada kematian ini sama dengan pahalanya membaca Al-Quran. Nah, silsilah, mengetahui silsilah itu paruman obor. Jadi kan itu salah satu pengingat buat kita bahwa kematian itu adalah sesuatu yang hak gitu. Nah, ini mungkin ada yang perlu ditambah lagi, cukup? Ada sedikit. Nah, sedikit. Jadi kita tergugah seperti ada suku Dayak, contoh-contoh ya, suku Sasak yang ada di Lombok, NTB. Ternyata dengan tahu silsilah tersebut, beliau-beliau memperkuat sampai ke seantero jagat dia bersatu. Apalagi kita ya. Karena tadi kata Kiai bahwa jangan sampai parumin obor lah. Ya, Jadi kan tidak tahu, kan kalau tidak tahu bahwa itu saudara, apalagi kita saudara seiman seislam, apalagi ditambah dengan keturunan ya, Iya. saudara. Masa kita harus bertempur dengan saudara kan gitu. Iya. Kalau tidak parumin obor, otomatis kita tetap saling menghormat, saling bersatu persaudaraan. Iya. Itulah salah satu mempererat silaturahmi. Ya. Di antaranya Pak. Ya, Pak, betul. Itu ada kebiasaan yang hilang dari keluarga sendiri, yaitu amalan Rasulullah, saling kunjung mengunjungi, saling silaturahmi ini kurang dibudayakan gitu kan, sehingga yang tadinya menjadi saudara pun lupa bahwa itu saudara. Jadi mengikatnya dengan amalan silaturahmi ini insya Allah saling mengikatkan, saling mengingatkan, juga saling menasihati, utamanya saling mendoakan dan saling menasihati terhadap yang hak, dan belajar menasihati dalam segala kesabaran kita menghadapi kehidupan yang seperti ini hari ini gitu kan. Apalagi dalam perjuangan agama, dalam ibadahnya kita sebagai hamba pun harus dengan rasa kesabaran. Mungkin itu cukup ya. Alhamdulillah cukup, cukup jelas, dan mudah-mudahan ini jadi contoh atau suri tauladan bagi yang lain lah ya. Ya, amin. Ya, terima kasih. Untuk sementara kita tutup dulu karena acara 40 hari udah selesai. Ya. Di samping tadi 40 hari ada silsilah yang harus kita ketahui ya, dan kita amalkan sesuai dengan aturan. Insya Allah. Itu Terima sudah kasih. ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu. Nah, ini sampai ketemu lagi nanti di 100 harinya. Ada Amin, 100 hari buka. Ya, itu hanya metode saja 40 hari, 100 hari untuk mengingatkan, untuk mengumpulkan doa bersama-sama. Doa terhadap almarhum itu setiap hari insya Allah disampaikan, karena ya kewajiban daripada anak-anaknya lah insya Allah. Ayo, Neng. Ya, terima kasih.